wong lanang. Fayuslihu maka bagusi sapa Allahu Allah lahu maring rajul biha kelawan sebab khaslah as-salihah amalahu ing amale rajul kullahu sekabehane amalahu. Wa tuhurur rajuli utawi sesucine wong lanang li salatihi maring salati rajul iku yukaffiru ngelebur apa tuhurur rajul ngelebur sapa Allahu Allah bihi kelawan tuhurur rajul dzunubahu ing pira-pira dosane rajul wa tabqalan tetep apa salatuhu salati rajul lahu katwe rajul nafilatan hale dadi tambahan ing dalam ganjaran nafilatan hale dadi tambahan ing dalam ganjaran ganjarane rajul ing dalem ganjarane rajul. Innal khaslah as-salihah takunu fir rajul. Budi pekerti yang baik dari beberapa budi pekerti yang baik-baik banyak budi pekerti yang baik di antaranya adalah orang takunu fir rajul. Budi pekerti yang baik itu ada di dalam seorang laki-laki, yang dimaksud bukan jenis kelamin tertentu. Penyebutan rajul adalah ghalibiyun, melihat pada umumnya, bukan berarti tidak ada budi pekerti yang baik itu pada perempuan. Jadi yang dimaksud dengan ar-rajul ayil insan, manusia secara keseluruhan. Jadi budi pekerti yang baik itu ada pada setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun penyebutan rajul seakan-akan khusus kepada laki-laki itu hanya sekedar ghalibiyun atau melihat pada umumnya. Jadi yang melakukan budi pekerti yang baik itu kebanyakan tampaknya adalah pada kaum laki-laki. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak kaum perempuan yang memiliki khaslah as-salihah, memiliki budi pekerti yang baik. Fayuslihullahu lahu biha amalahu kullah. Maka Allah memperbaiki seluruh amalnya. Fayuslihullahu lahu biha amalahu kullah. Maka sebab budi pekerti yang baik itu Allah memperbaiki seluruh amal-amalnya. Diperbaiki oleh Allah, dibagusi oleh Allah. Yuslihullahu lahu biha amalahu kullah. Nah, ini mahallus syahidnya. Wa tuhurur rajul li salatihi yukaffirullahu bihi dzunubah. Dan sesucinya seseorang, tuhur sesucinya seseorang. Jadi tuhur itu perbuatan bersesuci, baik wudu ataupun mandi besar. Wudu itu bersesuci untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau orang punya hadas kecil, ingin hadasnya hilang, maka hilangkan dengan berwudu. Jadi wudu itu bersesuci dari hadas kecil. Atau hadas besar, bersesuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi besar, mandi janabah. Kalau orang punya hadas besar, cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi besar, mandi junub.
Nah, wudu dan mandi besar itu dikatakan tuhur, karena hadas itu imma hadas kecil wa imma hadas besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi besar. Nah, ketika seseorang itu berwudu atau mandi besar, li salatihi, untuk apa? Untuk apa dia berwudu? Untuk apa dia mandi besar? Li salatihi, demi untuk supaya dia bisa melakukan sholat. Karena sholat tidak bisa dilakukan ketika masih dalam keadaan punya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka orang kalau ingin melakukan sholat, hadasnya harus dihilangkan. Dengan cara apa? Kalau punya hadas kecil, berwudu. Berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian sholat. Maka wudu itu dikatakan syaratnya sholat. Wudu itu syaratnya sholat, bukan rukunnya sholat. Bedanya antara syarat dengan rukun, kalau syarat itu di luar sholat, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi syarat dengan rukun adalah sama-sama sesuatu yang harus dilakukan. Bedanya kalau syarat itu dilakukan di luar sholat, seperti wudu, ya, bersesuci, membersihkan najis dari pakaiannya, dari tubuhnya, dari tempat sholatnya, itu syaratnya sholat. Harus dilakukan sebelum sholat, di luar sholat, bukan sholat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat atau di dalam sholat. Ya, jadi tuhurur rajul ini adalah syarat sahnya sholat yang harus dilakukan di luar sholat. Jadi li sholatihi, untuk demi sahnya sholatnya seseorang. Yukaffirullahu bihi dzunubah, tuhurnya itu atau bersesucinya itu, yaitu wudunya, mandi besarnya, demi supaya dia bisa melakukan sholat, baik sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yukaffirullahu bihi dzunubah, berkat dia berwudu, berkat dia mandi besar, Allah hapus dosa-dosanya. Tentu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak bisa terhapus kecuali dengan taubatan nasuha, dengan kembali bertaubat kepada Allah dengan syarat-syaratnya taubat. Pertama, menyesal. Yang kedua, berniat tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, al-qal'u, atau membuang, memutus seluruh hal-hal yang menyebabkan dia melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratut taubatan nasuha. 3 syarat seseorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi syarat diampuninya dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil itu bisa lebur atau bisa terhapus dengan apa? Dengan amal-amal baik. Ya, dengan amal-amal baik. Jadi dosa-dosa kecil, as-saghair, yukaffirullahu bihi al-khataya, yukaffirullahu bihi dzunubah. Orang yang bersesuci, berwudu, mandi besar untuk mampu atau bisa melakukan salat, sebab dia berwudu, sebab dia mandi besar, Allah lebur, Allah hapus dosa-dosa kecilnya. Bukan dosa besar. Apa dosa besar? Setiap hari tidak akan lepas daripada namanya dosa-dosa kecil.
maka perbanyaklah melakukan hal-hal yang baik atau budi-budi pekerti yang baik. Di antaranya adalah apa? Tuhur, bersesuci atau berwudu. Maka ketika berwudu, usahakan wudunya sempurna, sunnah-sunnahnya dijaga. Siwak, sebelum wudu siwak, baca basmalah, madmadah, istinsyak, membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali, mulai dari anggota yang kanan, lalu kemudian mengusap seluruh kepala. Usahakan melebihkan basuhan daripada anggota wajib, agar kelak tubuh yang terkena air wudhu itu bercahaya kelak di akhirat. Dan sunnah-sunnah yang lain di dalam wudhu, selain juga berdoa setelah wudhu. Maka tentu ketika wudhunya seseorang itu dilakukan dengan sempurna, selain dia akan mendapatkan pahala dari wudhunya mampu menghapus kesalahan dan dosa-dosa kecilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukaffirullahu bihi dzunubah. Dia mendapatkan pahala dari wudhunya, dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah. Wa tabqa salatuhu lahu nafilah. Kemudian ketika selesai wudu, dia melakukan salat, baik salat sunnah ataupun salat fardu, tabqa salatuhu nafilah, salatnya tetap dalam keadaan ziyadah fil ajr, menjadi tambahan di dalam pahalanya, menjadi tambahan dari pahalanya. Dia telah mendapatkan pahala wudhunya yang sempurna, dosa-dosanya dihapus oleh Allah, dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah. Lalu kemudian ketika melakukan salat, dia tetap mendapatkan tambahan dari salatnya, tambahan pahala, tambahan kebaikan. Ketika salatnya dilakukan dengan secara berjamaah, dia mendapatkan pahala yang lain, 25 derajat pahala pahala jamaahnya. Ketika berada di shaf yang terdepan, dia mendapatkan pahala shaf terdepan. Ketika dilakukan dengan khusyuk, dia mendapatkan pahala khusyuknya. Jadi banyak budi pekerti yang baik-baik. Tuhurur rajul li salatihi yukaffirullahu bihi dzunubah. Nah, zahirul hadis, jadi tuhurur rajul, dia bersesuci, berwudu, mandi besar untuk li salatihi, melakukan salat baik salat fardu ataupun salat sunnah. Inilah sesuci yang mampu menghapus dosa-dosa kecil. Sekilas di dalam hadis ini tidak memasukkan tajdidul wudu. Orang yang sudah punya wudu, sudah suci, jadi tuhur itu bersesuci, sebelumnya enggak suci. Sebelumnya punya hadas kecil, punya hadas besar, lalu kemudian berwudu, mandi besar. Maka sesucinya akan menghapus dosa-dosa kecilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan zahirul hadis tidak memasukkan tajdidul wudu, sesuci yang diperbarui. Karena tajdidul wudu itu dia berwudu bukan untuk bersesuci, sedangkan tuhur itu untuk bersesuci, berarti sebelumnya enggak suci, punya hadas. Maka orang yang sudah suci, sudah punya wudu, lalu kemudian melakukan wudu lagi, maka wudunya itu secara sekilas tidak akan mampu menghapus dosa-dosa kecilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara wudu biasa dengan tajdidul wudu.
Ya, tuhurur rajul yang dimaksud adalah wudu untuk salat. Wudu untuk salat, li salatihi. Wudu untuk salat, bukan tajdidul wudu. Bukan tajdidul wudu. Karena tajdidul wudu itu dia berwudu bukan untuk salat. Ya. Bukan untuk salat. Orang yang memperbarui wudu dia bukan untuk salat. Karena toh walaupun tidak tajdid, dia bisa untuk melakukan salat. Karena dirinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Innad dalla 'alal khairi kafa'ilih. Innad dalla isim fa'il. Dallun. Innad dalla sak temene wong kang nuduhake. Sak temene wong kang nuduhake alal khairi ngatasi kebagusan iku kafailihi kaya wong kang ngelakoni al khair. Orang yang menunjukkan terhadap suatu kebaikan itu sama halnya dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Dia hanya memberikan petunjuk, dia hanya menunjukkan, enggak melakukan. Menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Maka berkat dia menunjukkan kepada orang lain, terhitung dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Tentu ikhtalafal kam wal kaif, tentu pahalanya berbeda, ya. Tapi sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dal 'alal khair kafa'ili. Walaupun pahalanya berbeda, tentu yang melakukan kebaikan itu pahalanya jauh lebih besar dari orang yang hanya memberikan dari orang yang hanya menunjukkan kebaikan. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Misal ada orang yang tersesat jalan, enggak tahu jalan, musafir enggak tahu jalan. Lalu kemudian ada orang yang menunjukkan jalan yang benar. Kasakalau jo, kakak maki tero entara ka sampang, kakak selebet lau. Itu suatu kebaikan. Jadi menunjukkan kebaikan itu bukan hanya hal-hal di dalam ibadah, tetapi kebaikan memberikan manfaat. Jadi dalalah atau petunjuk itu adalah sesuatu yang dibuat perantara untuk mengetahui sesuatu. Itu dalalah. Orang yang tidak tahu lalu kemudian tahu dengan petunjuk, itu namanya dalalah. Awalnya nggak tahu jalan, lalu kemudian ditunjukkan jalan yang benar, itu namanya dalalah. Memberikan petunjuk. Maka orang tersesat diberi petunjuk atau jalan yang benar, atau misal orang yang nggak ngerti, yang nggak paham, dikasih paham, dikasih ngerti. Tak paham apa? Tak paham bareng-bareng saya, misal tak tahu sepedaan, orang yang enggak, yang malah kibik santrena kafaili. Maka seorang guru akan mendapatkan transferan ibadah selama ilmu yang disampaikan itu bermanfaat dan terus diamalkan. Bi santrena bi murid. Inna dala 'alal khair kafaili. Ada orang yang tidak tahu menau, tidak tahu menau. Cek tadi orang saya tak oma tahu. Abang tahu cek melenah, tapi tak oma tahu. Acuh enggak acuh. Padahal aji pahala, ladang pahala menunjukkan hal yang baik kepada orang lain.
dalam masalah dunia, lebih-lebih dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Wallahu a'lam.